Tak hanya melatih, pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert juga ditugasi PSSI untuk melobi para pemain bintang diaspora terutama di Belanda untuk masuk ke skuad Garuda. Lalu bagaimana membaca strategi ini? Kami akan bahas bersama pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini dan mantan pemain Timnas Indonesia Indrianto Nugroho. Assalamualaikum, selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih semua sudah bergabung. Bungkus, dengan target mengejar kita bisa lolos Piala Dunia 2026, tugas tambahan diberikan kepada Patrick Kluivert, tidak hanya melatih tapi ikut melobi pemain-pemain bintang dari Belanda untuk bisa gabung ke Timnas. Ini apakah Anda rasa tampaknya berbeda dengan periode saat dilatih oleh Shin Tae-yong? Iya, kalau melihat latar belakang Kluivert sebagai mantan striker legendaris di timnas Belanda, memang pemberian tugas tersebut sebetulnya terasa normal ya. Dia disegani oleh semua pemain di Belanda, termasuk pemain-pemain Belanda yang sekarang menjadi bagian dari timnas Indonesia. Tapi sebetulnya kalau melihat situasinya saat ini, di mana Kluivert dihadapkan dengan tantangan membawa tim 4 pertandingan yang sangat berat dan tuntutannya adalah lolos ke Piala Dunia, sebetulnya memberikan tambahan beban tugas untuk melobi pemain timnas itu agak merepotkan menurut saya. Sudah biar aja pelatih itu fokus ngurusin tim ya. Nah, tugas untuk melobi itu kan tugas federasi dan sebetulnya lebih tepat lagi tugasnya direktur teknik. Makanya segera PSSI merekrut direktur teknik supaya tugasnya itu nggak tumpang tindih gitu loh. Pelatih biar fokus ngurusin tim karena beban dia sangat berat. Kluivert ini sangat berat bebannya. Targetnya untuk lolos ke Piala Dunia itu bukan hal yang mudah. Bahrain kemarin juara Piala Teluk. China penampilannya semakin bagus. Bahkan Januari ini sudah TC dengan merekrut beberapa pemain naturalisasi. Jadi jangan main-main dengan tugasnya yang sangat berat. Kasih kesempatan Kluivert itu betul-betul fokus mengurus tim. Urusan di luar itu biar urusan federasi. Dan kalau kita lihat track record selama Shin Tae-yong melatih timnas kita, ranking kita di FIFA juga terbilang cukup drastis perubahannya, Mas Nunung, peringkat 127 untuk saat ini. Apakah kemudian dengan penambahan beban tugas terhadap Patrick Kluivert ini semangatnya adalah untuk mengejar target ranking FIFA kita bisa menembus Piala Dunia, itu mungkin atau tidak? Kalau menurut saya tadi sudah disampaikan oleh Bungkus bahwa pelatih hanya bagaimana bisa mencari chemistry. Tadi sudah beberapa kali chemistry-nya harus dijaga dulu. Terus pemain-pemain diaspora yang sekarang ini sebenarnya menurut saya sudah mampu. Ya, tinggal penambahan sedikit dari beberapa pemain. Saya berharap di beberapa bulan ke depan ini Patrick Kluivert segera untuk mencari formula-formula bagaimana untuk menghadapi beberapa pertandingan yang sangat krusial ini. Ya, saya berharap Patrick Kluivert bisa menjalankan tugas dengan baik dan semoga pemain-pemain yang saat ini ada bisa menampilkan penampilan yang terbaik dan mereka masih melakukan kompetisi. Jadi mereka kondisinya masih tetap terjaga gitu, Mas. Maka kalaupun terjadi begitu akan ada tambahan pemain naturalisasi untuk timnas kita bertambah lagi, ini kan akan jadi PR untuk menangani dari anggota timnas kita yang berasal dari liga-liga di Indonesia begitu. Apakah nanti akan ada beda perlakuan atau akan ada tantangan untuk menangani dari pemain naturalisasi bersama dengan pemain dari Liga Indonesia? Kita akan jawab itu nanti usai jeda berikut ini. Bungkus melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Diaspora kita atau pemain diaspora kita di timnas saat ini terbilang sudah banyak. Dengan PR diberikan tambahan lagi oleh untuk Kluivert itu menambah lagi pemain-pemain dari hasil naturalisasi. Ini sedikit banyak pasti akan bersaing juga dengan pemain-pemain kita yang datangnya dari Liga Indonesia begitu. Apakah ini tidak akan memicu gap nanti di internal timnas sendiri? Ya, pastilah gitu-gitu ada, Mas. Makanya yang penting tuh kan sekarang pelatih fokus lah itu materi pemain yang ada tuh bangun dulu chemistry-nya. Mas Nunung udah bilang bangun chemistry, bangun komunikasi yang baik. Materi udah cukup bagus kok sebetulnya. Kan ketua juga bilang bahwa masalah itu kan locker room katanya kurang kondusif. Bukan masalahnya kan bukan materi pemain. Walaupun ada kebutuhan materi ya paling cuma 1 orang striker dan itu kan sudah dalam proses. Jadi udah aja nanti urusan nambah-nambah pemain tuh nanti selesai Piala Dunia kualifikasi nih misalnya kita lolos ke putaran keempat baru kasih tugas untuk itu. Sekarang fokus aja ke situ biar nggak ini nggak
kebagi juga tugasnya, bebannya. Oke, kalau menurut Mas Nunung nih dengan waktu yang terbilang cukup singkat 2,5 bulan bagi Patrick Kluivert melatih timnas kita menuju ke lanjutan kualifikasi, sesungguhnya untuk adaptasi pelatih baru untuk timnas itu cukup nggak 2,5 bulan itu atau idealnya berapa lama sih sebetulnya? Ya, kalau menurut saya persiapan untuk timnas ya paling nggak 2,5 bulan itu cukup ya. Tinggal bagaimana tadi pemahaman dari pelatih yang lama ke pelatih yang baru dulu. Bagaimana apakah nanti menyesuaikan atau terus melanjutkan atau merubah. Nah, tinggal sekarang bagaimana mencapai chemistry pemain dulu. Ya, pemain-pemain sekarang ini menurut saya sudah cukup. Tadi Bungkus sudah bilang, sudah cukup. Tinggal bagaimana mau menambah striker. Karena selama ini kita masih perlu banyak gol. Karena ya kita sebenarnya sudah punya Rafael Struijk, ya ada Orat Mangun di situ, ada Marcelino juga bisa membuat gol. Tapi kita butuh satu striker yang benar-benar killer. Bagaimana di depan gawang mereka sudah bisa melakukan apa yang sebagai seorang striker, finishing, ya satu sentuhan, dua sentuhan atau placing atau shooting. Nah ini yang kita butuhkan sekarang. Tinggal bagaimana sekarang Patrick Kluivert mempersatukan pemain-pemain yang sudah ada ditambah dengan pemain-pemain lokal yang menurut kita juga mampu bersaing bersama pemain-pemain diaspora. Kalau dari pengalaman Anda, Mas Nunung, bentuk adaptasi atau bentuk ngebonding tim itu dengan pelatih baru tuh gimana caranya? Ya sekarang tinggal bagaimana kesempatan untuk berlatih aja. Mereka disatukan dalam satu latihan. Nah di situ akan ketahuan tuh chemistry-nya, pemahamannya yang diberikan oleh pelatih, dan semuanya juga pasti butuh butuh proses juga gitu loh, Mas. Kalau Bungkus melihatnya ada tugas baru untuk Kluivert ini merujuk karena ia akan didampingi oleh 2 asisten pelatih juga, Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Apakah ini juga bisa membantu untuk bisa bagi-bagi porsi tugasnya masing-masing? Iya, jelas pelatih itu nggak bisa bekerja sendirian ya. Asisten yang berasal dari Belanda, kemudian asisten yang juga berasal dari Indonesia nanti, itu masing-masing punya kontribusi. Nah, tugas pelatih utama, pelatih kepala adalah membagi tugas, berbagi beban dengan asisten-asistennya. Tapi fokus pelatih kepala tetap bagaimana mencapai tujuan. Tujuannya kan lolos ke Piala Dunia, dan tugas dia tuh memenangkan pertandingan. Karena itu tugas dia jangan diganggu dengan tugas yang bukan tugas utamanya. Kalau nanti misalnya kita sudah lolos dari kualifikasi putaran ketiga dan ada waktu cukup panjang menuju kualifikasi putaran keempat, bolehlah di sela-sela kesibukan mungkin dia diberi kesempatan, diberi ruang untuk melakukan upaya rekrutmen tambahan. Itu mungkin akan bisa dilakukan. Kalau sekarang fokus aja dulu, karena pelatih yang sekarang ini kan punya problem 2 yang belum selesai. Yang pertama, berkomunikasi dengan timnya. Dia belum sempat berkomunikasi ini, membangun komunikasi, membangun chemistry. Yang kedua, dia belum juga mendapatkan akseptabilitas dari publik loh. Sekarang ini kan kalau kita lihat di dunia maya, akseptabilitas pelatih baru ini kan belum begitu bagus. Nah ini beban juga bagi pelatih, bagaimana dia diterima oleh publik, bagaimana dia bisa dianggap sebagai orang yang tepat, sebagai pengganti pelatih lama, itu juga harus dibenahi. Dan pelatih tidak mungkin melakukannya sendirian. Nah ini tugasnya federasi membantu pelatih, supaya pelatih ini bisa mendapatkan akseptabilitas yang lebih baik dari publik. Nah caranya ya tentu pelatih tidak hanya sendirian berkomunikasi dengan publik, dibantu oleh bagian medianya PSSI, oleh bagian badan tim nasional, oleh bagian-bagian lain di PSSI yang membuat pelatih nantinya bisa diterima dengan baik oleh publik. Sehingga kalau menurut Anda dengan catatan-catatan itu kira-kira hal apa lagi yang perlu diperhatikan oleh Kluivert saat nanti coba beradaptasi untuk membangun bonding lagi dengan timnas kita untuk bisa memperbaiki kualitas kita menuju ke lanjutan kualifikasi, Bungkus? Iya, yang pertama pelatih harus pintar berkomunikasi dulu ya, berkomunikasi supaya tidak menciptakan benturan baru dengan halayak, dengan netizen. Yang kedua, mungkin pelatih juga harus pintar mengambil hati publik, misalnya tidak dengan serta-merta melakukan perubahan hanya karena dia berasal dari Belanda misalnya gitu ya. Terus dia memainkan semuanya pemain dari Belanda. Padahal Sintayong itu selama jadi pelatih selalu kasih ruang buat pemain lokal. Selalu ada Rizky Ridho, selalu ada Witan, selalu ada Pratama Arhan, selalu ada Asnawi. Kenapa dilakukan itu? Karena memang publik itu juga harus direbut hatinya. Sepak bola itu kan bukan cuma urusan yang ada di dalam lapangan, yang di pinggir lapangan juga harus kita menangkan. Menangkan hatinya supaya mereka memberikan dukungan kepada kita. Nah, secara strategi bermain adakah yang perlu dievaluasi dari eranya Sintayong? Ya mungkin kalau soal strategi ini kan
pelatih punya konsepnya masing-masing ya. Ini pasti pelatih itu juga punya konsep yang kita juga nggak tahu nanti Clifford akan seperti apa. Kalau harapan saya, tim kita ini kan sudah cukup baik prestasinya, fondasinya tuh udah ada. Kalaupun mau melakukan perbaikan, oke, tapi jangan sampai menciptakan situasi yang kemudian menciptakan chaos gitu loh. Oke. Karena tim ini sudah cukup bagus, bisa menahan imbang Australia, bisa mengalahkan Arab Saudi, bisa menahan imbang Bahrain, itu bukan berarti tim ini jelek loh. Artinya tim ini punya dasar yang kuat juga. Mas Nunung sependapat dengan itu? Betul sekali, bungkus luar biasa. Saya hanya bagaimana sekarang seorang pelatih bisa menjalankan tugas dengan baik, apalagi sudah ada asisten. Nah, sekarang tinggal bagaimana ngasih pemahaman ke pemain. Pemain sudah bagus semua menurut saya. Ya, ada Marcelino, ada Witan, ada Arhan, ada Rizky Ridho. Mereka juga mampu kok sebenarnya. Dan Rizky Ridho pun banyak yang dikatakan bisa bermain sebagai abroad gitu loh. Jadi jangan sampai tadi Bungkus bilang jangan sampai merusak tatanan atau susunan yang sudah dibikin Coach Shin, dan kita juga terima kasih bahwa Coach Shin memberikan mentality bermain luar biasa kepada pemain-pemain kita. Dan kedepannya semoga Patrick Kluivert bisa melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Coach Shin. Begitu Mas.